Hai, saya Putri Maya Manurung dari kelompok 9 bersama kedua rekan saya yaitu Asmaul Husna dan Nadiatul Khairi. Halo semuanya, saya Asmaul Husna. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadiatul Khairi. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan sosialisasi secara online melalui video. Materi yang akan dibahas yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masa COVID-19. Kakak, abang, dan teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, pada awal tahun 2020, negara kita Indonesia digemparkan dengan virus corona. Penyebaran virus corona terjadi dengan secara pesat, sehingga dilakukannya berbagai upaya atau kebijakan-kebijakan pemerintahan, seperti PSBB, bahkan PPKM. Kakak, abang, dan teman-teman semua, setiap kebijakan-kebijakan tersebut seolah membatasi kita untuk melakukan sosial satu dengan yang lain, dan itu sudah terlihat. Nah, dalam masalah tersebut, cenderung nilai-nilai Pancasila dilupakan. Nah, pada kesempatan ini, kami akan mengajak kakak abang dan teman-teman semua untuk selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, hal tersebut dapat kita lakukan sekalipun pada masa pandemi seperti saat ini. Seperti yang kita ketahui, Pancasila terdiri atas 5 butir. Nah, penerapan yang pertama yaitu sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila tersebut memiliki nilai bahwa di mana setiap masyarakat atau penduduk Indonesia dibebaskan untuk memeluk setiap agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Nah, penerapannya gimana? Nah, penerapannya seperti ini. Sekalipun pada masa pandemi saat ini, baiklah kita akan menjalankan ibadah kita untuk sesuai dengan agama kita masing-masing. Dan tentunya mematuhi protokol kesehatan. Nah, kakak, abang, dan teman-teman semua, bahkan kita juga dapat menerapkan nilai ketuhanan yang Maha Esa tersebut dengan cara selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa sekalipun dalam masa pandemi saat ini. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki arti bahwa setiap orang harus memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan atau memanusiakan manusia lain. Sila ini menekankan untuk kita memiliki sikap tengah rasa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pada saat ini, kita dapat menerapkan sila kedua ini dengan cara tidak saling menuduh dan mencari kesalahan satu sama lain. Artinya, kita harus meletakkan faktor keadilan pada kemanusiaan. Setiap manusia adalah makhluk yang beradab, memiliki derajat yang sama, memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam situasi pandemi, unsur nilai kemanusiaan menjadi hal terpenting yang harus dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Hal yang dapat kita lakukan selama pandemi ini adalah memperlakukan satu sama lain dengan baik, tidak menyudutkan saudara kita yang terkena COVID-19, dan selalu memberikan dukungan kepada tenaga medis yang sedang berjuang. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga memiliki arti bahwa setiap warga Indonesia kita harus bersatu walaupun berbeda-beda. Di mana kita dalam menghadapi masa pandemi ini perlu menanamkan rasa saling membantu, kekeluargaan, kebersamaan, peduli, dan persatuan. Hal yang dapat kita lakukan selama pandemi adalah kita bersatu untuk social distancing dan tetap di rumah saja jika tidak ada kebutuhan mendesak untuk keluar rumah, dengan persatuan yang terasa berat dan menjadi ringan. Virus ini akan dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini mungkin cara yang dilakukan adalah menjaga jarak dan berdiam diri di rumah. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki arti bahwa kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah awal dalam menghadapi virus ini. Seperti yang diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan social distancing,
lockdown, dan sebagainya adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Pemerintah juga harus mempertimbangkan efek yang ditimbulkan oleh virus ini, seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan masyarakat yang penghasilannya jadi berkurang. Jadi, dalam hal ini, selain masyarakat yang mendengarkan arahan pemerintah juga harus bersikap bijaksana dalam menghadapi wabah ini. Demokrasi di masa pandemi ini terkait dengan upaya penanggulangan pandemi COVID-19, di mana hasil keputusan penanganan pandemi yang sudah diambil harus dijalankan oleh semua lapisan masyarakat. Hal yang dapat kita lakukan selama pandemi adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus mendukung kebijakan atau program yang sudah dijalankan oleh pemerintah seperti program PPKM, program pakai masker, dan program vaksinasi untuk menurunkan angka penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila terakhir ini, negara Indonesia harus berperilaku adil dalam hal sosial bagi seluruh rakyatnya. Pelaksanaan sila kelima ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama. Yang pertama, kerjasama antar masyarakat dengan masyarakat. Yang kedua, kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah. Artinya ialah masyarakat yang memiliki status sosial lebih tinggi bisa menolong masyarakat dengan status sosial yang lebih rendah, dengan rasa saling mencintai sebagai saudara setanah air. Pemerintah harus memperhatikan masyarakat, dan masyarakat harus patuh terhadap arahan pemerintah. Hal yang dapat dilakukan kita sebagai masyarakat Indonesia adalah saling membantu, saling bekerja sama, saling bersikap adil terhadap sesama, dan saling menghormati hak orang lain atau hak sesama. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, tentunya nilai-nilai Pancasila memberikan kesadaran untuk tidak lupa akan Tuhan, menumbuhkan nilai empati, tenggang rasa, dan peduli terhadap sesama, menjadi unsur perekat demi persatuan bangsa Indonesia, dan memberikan keadilan sosial serta kesejahteraan dalam berkehidupan dan bernegara. Dengan menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi virus ini, diharapkan dapat meminimalisir penyebaran virus ini dan kita sebagai bangsa Indonesia mampu melawannya bersama-sama. Sekian sosialisasi online yang dapat kami lakukan melalui video ini. Semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Akhir kata, kami dari kelompok 9 mengucapkan terima Terima kasih. kasih.